Halo, salam bahagia untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Aldo di Aldo Nachil Channel. Halo, apa kabar nih teman-teman? Di sini kira-kira kita akan membahas apa ya teman-teman? Kita akan membahas tentang Hitachi Uchiha dengan tema pengorbanan ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan nonton anime Naruto dan cerita dari Itachi Uchiha ya, kakak dari Sasuke Uchiha teman-teman, gitu ya. Nah teman-teman, di sini ada hal yang paling bagus banget yang kita ambil dari karakter ini, yaitu adalah pengorbanan, gitu ya. Aku hanya berbagi sedikit aja ceritanya teman-teman. Jadi itu Itachi Uchiha tuh masa kecil dia itu udah dikenal dengan ninja jenius ya teman-teman ya. Masa kecilnya dia di usia 4 tahun aja dia mempunyai pemikiran yang cukup dewasa teman-teman. Gitu. Dia berbeda dengan teman-teman seangkatannya gitu ya. Dia itu terlahir dari keluarga Uchiha yang mencoba untuk mengkudeta Konoha di zaman dulu ya, istilahnya ya ingin mengkudeta Hokage pada saat itu, seperti kalau kita bilang mengkudeta presiden gitu ya kalau di zaman ini. Nah itu keluarganya dibilang klan sadis ya, atau klan musuhnya negara istilahnya gitu dari zaman dulu. Dia itu selalu menggunakan kekerasan gitu ya, mencoba untuk menghabisi orang-orang di desanya karena merasa klan terkuat gitu ya. Nah Itachi di situ masa kecilnya udah ngelihat sesuatu yang kenapa kok harus begini gitu ya. Dia udah punya pemikiran dewasa. Dia udah mempunyai pemikiran yang dimana kenapa kok harus ada peperangan, harus ada konflik yang kayak gitu-gitu ya. Nah, akhirnya seusia dia remaja dia menyadari bahwa memang klannya ini berdampak buruk bagi desa gitu ya. Nah makanya Itachi Uchiha memutuskan menjalani misi dari Danzo untuk menghabisi klannya sendiri gitu ya. Untuk menghabisi klannya sendiri, dia habisi itu klannya termasuk ayah dan ibunya. Dia habisi keluarganya termasuk ayah dan ibunya dia habisi. Tetapi pengorbanannya Hitachi nggak cuma cukup sampai di situ gitu ya. Dia harus dibenci, dia harus dicaci, dia harus jadi orang yang disebut dengan pengkhianat desa, padahal dia menghabisi satu klannya dia itu gitu ya. Dia udah terluka secara batin, secara pikiran gitu ya. Dia harus terluka lagi dan akhirnya dia jadi pengembara, gabung tim yang disebut Akatsuki gitu ya, dimana dia harus jadi sosok pengkhianat desa, harus dibilang jadi pengkhianat desa, padahal dia adalah seorang pahlawan yang menginginkan desanya damai gitu ya. Nah dia itu harus mengembara, dia harus itu pergi. Tapi sebelum Hitachi menghabisi semua orang itu, Hitachi minta satu permintaan teman-teman. Hitachi minta satu permintaan, yaitu Hitachi meminta bahwa satu Uchiha harus bisa terselamatkan. Siapa itu? Adiknya sendiri. Itu gunanya untuk apa? Agar adiknya Sasuke itu bisa membunuhnya kelak dan membersihkan nama Uchiha gitu ya, membersihkan nama klannya gitu ya, bahwa klannya itu bukan klan orang jahat gitu ya, bahwa sebenarnya
Itachi juga udah menebusnya dengan pengorbanannya dia, dicap jelek sama desa, dihina, jadi pemberontak, jadi pengkhianat gitu ya. Padahal itu untuk kepentingan desa juga gitu. Nah, dia membiarkan Sasuke, dan seperjalanannya Sasuke, Itachi itu selalu mendidik Sasuke, cuman caranya memang keras. Sampai Itachi pernah mengatakan sama Sasuke, kau begitu lemah. Kau begitu lemah, kenapa? Karena kau tidak mempunyai kebencian. Itu. Nah, si Sasuke besar bertumbuh dengan kebencian di dalam dirinya, tetapi kebencian itulah yang membuat dia semakin kuat, semakin berkembang, semakin hebat. Karena dia punya sisi balas dendam di dalam dirinya gitu ya. Ingin membunuh kakaknya gitu ya. Itachi lakukan itu agar Sasuke sendirilah jiwanya bisa mati di tangannya Sasuke gitu. Dia cuma pengen mau dibunuh sama adiknya gitu. Nah, jangan lihat sisi kegelapan itu sebagai sesuatu yang buruk ya teman-teman ya. Buktinya Sasuke akan menjadi kuat bila dia mempunyai sisi itu gitu ya. Mempunyai sisi kebencian itu, sisi balas dendam itu gitu ya. Nah, di sisi itulah Sasuke bertumbuh kuat dan bisa membalaskan dendam Itachi gitu ya. Nah, Itachi pengen di sini aku ngebaca bahwa apa yang kamu kira gelap itu belum tentu gelap gitu ya. Di situ mungkin ada perjuangan, ada pengorbanan, ada sesuatu ya kebaikan yang tersembunyi gitu ya. Jadi teman-teman jangan lihat sisi buruknya teman-teman dari suatu kegelapan. Tapi kalau kalian melihat suatu kegelapan, cari dulu teman-teman. Kenapa dia melakukan itu? Dan dengan tujuan apa dia melakukan itu? Seperti Itachi, kita nggak sangka-sangka dia itu adalah ninja jenius, tetapi dia berani berbuat jahat itu karena apa? Ya karena dia tidak menyukai konflik, dan jalan satu-satunya adalah menghabisi klannya gitu ya. Kita banyak belajar tentang pengorbanan gitu ya dalam Itachi ini teman-teman gitu ya. Satu sosok yang bahwa kebaikan tidak harus diperlihatkan gitu ya. Bahwa kebaikan tidak harusnya disembunyikan, dan biarlah nanti akan berdampak untuk orang banyak gitu. Itu yang kita bisa pelajari dari Itachi ya teman-teman. Teman-teman, untuk terakhir aku akan membacakan pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini, dan pesan apa untuk kita saat ini. Oke. Untuk saat ini, kamu diminta untuk lebih banyak action, lebih banyak bergerak tanpa ada rasa takut. Apakah perbuatan saya salah atau benar? Apakah perbuatan saya terpuji atau tidak? Tetapi aku ngelihat, lakukan apa yang ingin kamu lakukan teman-teman. Kalau awalnya niatnya baik, seperti tadi ceritanya Itachi, awalnya niatnya baik, pasti akan berbuah baik ya teman-teman ya. Di sini diminta untuk jalan bodo amat, jangan terlalu baper sama perkataan orang. Kamu boleh menyerap untuk merenungi, kamu boleh menerima kritikan untuk merenungi, tetapi tidak membatasi pergerakanmu untuk menjadi diri yang kamu mau. Itu ya teman-teman ya. Di sini Queen of Cup, dimana jangan terlalu menunjukkan sisi kamu ingin diakui baik, atau kamu ingin diakui sebagai seorang penolong gitu ya. Tetapi sembunyikan terang di dalam terang teman-teman ya. Dan jadilah terang di dalam gelap. Itu pesannya untuk kamu gitu ya.
gitu. Untuk yang kamu rasakan diminta untuk kayak oke, di sini bukan waktunya mengeluh, bukan waktunya menunjukkan siapa yang baik dan siapa yang benar, walaupun kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Di sini waktunya untuk kamu berusaha, jalan bodo amat, jangan terlalu baper, jangan terlalu memusingkan pikiran orang lain. Kenapa? Karena aku ngelihatnya di sini kamu diminta untuk berjuang dulu, biar nanti waktu yang akan menunjukkan sisi kebaikan kamu. Itu untuk teman-teman. Ya, thank you. Jangan lupa bahagia. Salam bahagia untuk kita semua.